Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas cover color split, dimana ya, karena One Piece akan segera menuju arc Elbaf, maka kita akan membahas cover color split yang satu ini yang bertemakan Viking, yang dengan kata lainnya bertemakan Elbaf. Karena ya, kita tahu referensi daripada Elbaf ini adalah Viking. Lantas, apa yang menarik daripada cover ini? Nah, satu-satunya yang menarik di sini atau hal yang saya notice pertama kali itu adalah mengenai perisai atau tameng yang ada di sana. Dimana kita semua pasti setuju bahwa perisai atau bentuk tameng ini seperti simbol pemerintah dunia atau world government. Dan kita semua melihat simbol itu mengalami suatu kepenyokan di sisinya, yang mana menurut saya ini adalah clue bahwasannya untuk menggores keseimbangan atau kestabilan dunia yang saat ini dipegang oleh world government adalah dengan datang ke Elbaf nantinya. Apalagi menariknya, para Gorosei sudah menyinggung atau mengatakan kalau Nika dan Elbaf adalah kombinasi terburuk yang pernah ada. Artinya, sekali lagi untuk menyinggung kestabilan world government adalah dengan Mugiwara Ichimi datang ke Elbaf. Dan apa hal atau penyebab bagaimana dengan hanya datang ke Elbaf saja bisa menyinggung world government? Nah, seperti yang kita semua tahu ya, pada dasarnya Nika adalah dewa bagi Elbaf. Jadi dengan mengetahui sejarah Nika itu seperti apa, tentu saja di saat yang sama akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di One Piece ini, termasuk soal abad kekosongan, bahkan jauh lebih daripada itu yang menyangkut ribuan tahun yang lalu. Dan harusnya begitu. Tapi ada satu hal yang menarik di cover ini, di mana di tameng atau perisai lainnya yang di sini digunakan oleh Franky. Di sana menggambarkan sebuah ular, di mana jika berbicara soal ular dan juga Elbaf, jelas kita akan menyinggung ular besar yang berlumuran darah yang pernah diucapkan oleh Brogy dan juga Dory. Dan benar, sampai sejauh ini kita tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh mereka berdua itu. Mereka hanya mengatakan kalau sosok itulah yang mampu atau bisa menahan serangan mereka berdua itu. Tapi ada sebuah kejanggalan yang tidak bisa dirumuskan secara pasti di sini. Saat Dory mengatakan hal itu soal ular besar berlumuran darah, di mana mereka menyebutkan dalam tanda petik 2, sehingga hal itu bisa menunjukkan suatu majas atau suatu julukan seseorang. Dan karena hal itu tidak bisa dipastikan apa yang dimaksud oleh Dory dan Brogy itu adalah orang atau ular beneran. Ya, kita semua tahulah kan, bisa saja ular darah itu adalah julukan seseorang. Bahkan banyak fans yang menganggap atau mengira ataupun semacamnya kalau ular besar berlumuran darah itu adalah Red Line. Tapi seharusnya jika bicara soal Mugiwara Ichimi ke Elbaf, sosok itu pasti akan dijelaskan, bukan? Dan plot menariknya adalah ular besar berlumuran darah itu bisa menggores keseimbangan world government. Apalagi jika bicara legenda Nordik, ular besar sering dikatakan sebagai sosok yang bernama Jormungand. Dan kita tahu dia punya hubungan dengan dewa bernama Loki. Dan kita semua tahu juga ada yang bernama Loki di Elbaf, yaitu Pangeran Loki. Jadi apakah ular besar berlumuran darah itu yang bisa menahan serangan Dory dan Brogy salah satu bawahan Pangeran Loki, atau justru Loki itu sendiri? Karena ya di tameng ini kita bisa melihat sosok manusia di sana. Jadi bisa dikatakan ular besar berlumuran darah itu adalah julukan kepada manusia Elbaf yang bisa menahan serangan Dory dan juga Brogy. Dan yang paling menarik, jelas orang itu adalah Pangeran Loki dan akan terungkap di Elbaf nanti. Dan bagaimana menurut kalian? Lalu, seperti yang pernah dikatakan oleh Big Mom, jika punya hubungan dengan Loki atau ras Elbaf tentunya saja bisa membuat Big Mom menguasai dunia. Artinya yang mampu menggores kestabilan world government adalah mereka, Pangeran Loki dan juga jajarannya. Jadi dengan Mugiwara Ichimi datang ke Elbaf itu akan menguak itu semua. Dan saya juga selalu bertanya-tanya dan juga penasaran, apa yang ada di atas pohon Adam itu, atau suatu pohon yang besar yang ada di Elbaf, dan apa yang tinggal di dalamnya atau bahkan di atasnya. Dan juga sebenarnya bagaimana sistem di sana. Kenapa Loki disebut Pangeran Loki? Apakah Elbaf memiliki sistem kerajaan atau bagaimana? Ya, itu sangat menjadi suatu penasaran.
Kemudian di cover ini kita bisa melihat ada anjing laut, dan benar bangsa Viking sendiri memiliki kisah tersendiri terhadap anjing laut, terutama dalam suatu dunia perdagangan yang dimana ya anjing laut sempat menjadi suatu sumber cuan bagi mereka saat itu. Dan dalam mitologinya juga ada sosok seperti anjing laut itu, di mana legenda itu atau makhluk itu bernama Selkie. Dan Selkie adalah makhluk mitologi yang berasal dari cerita rakyat Irlandia, Skotlandia, dan Kepulauan Fore. Mereka dikenal sebagai makhluk yang bisa berubah bentuk dari anjing laut menjadi manusia dengan cara melepaskan kulit anjing laut mereka itu. Dan sebenarnya tidak ada yang spesial dari kisah mereka ini, karena kisah mereka itu hanyalah anjing laut yang bisa berubah menjadi manusia. Dan ketika mereka menjadi manusia, karena kulit mereka dicuri ataupun semacamnya terlepas dari tubuhnya, terkadang mereka sering dipaksa menjadi istrinya jika Selkie itu adalah wanita. Namun, jika Selkie-nya adalah seorang laki-laki, dia akan jadi starboy yang tampan, penggoda wanita manusia. Dan uniknya adalah untuk memanggil Selkie pria, wanita harus menjatuhkan air matanya sebanyak 7 kali ke air laut. Dan penggambaran yang saya dapat dari cerita legenda tersebut di cover ini adalah itu adalah penggambaran Selkie jenis wanita. Yap, Frankie dan Usopp yang sedang menaiki anjing laut ini adalah penggambaran perbudakan. Dan kalian bisa membandingkannya dengan anjing laut di sebelahnya yang masih kecil itu, yang tidak dinaiki tentunya. Dia sangat happy, sementara yang ini, yang dewasa yang dinaiki, kita bisa lihat dari raut wajahnya yang begitu sedih. Sehingga apa? Sehingga di sini saya mau bilang, yang menjadi asal usul perbudakan itu adalah ras Elbaf. Dan harusnya demikian, di mana Wushu pernah mengatakan kalau mereka yang ada di Marijoa selalu berdoa kepada Nika. Tapi Wushu bertanya kepada Jinbe karena sepengetahuannya kalau Fishman lah yang menjadi asal-usul perbudakan. Tapi kita tahu ya, Jinbe sama sekali tidak mengetahui hal itu tentang Nika ataupun semacamnya. Dan sejauh ini, hanya ras Elbaf lah yang menganggap Nika sebagai dewa mereka. Jadi pastinya jika ada yang berdoa kepadanya, ya pasti itu ras Elbaf tentunya. Dan salah satu lainnya adalah mungkin Buccaneer. Tapi semua orang tahu kalau dewa Elbaf itu adalah Nika, dan di cover ini bertemakan Elbaf tergambarkan di sini. Artinya ras yang menjadi asal-usul perbudakan itu adalah Elbaf. Dan hal ini tentu saja akan jadi suatu hal yang menarik, karena jika memang benar adanya, maka di Elbaf nanti kita akan mengetahui bagaimana sejarah dunia ini sebenarnya akan terungkap. Dan ya, bagaimana menurut kalian?